Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Parlan dalam melanjutkan kegiatan belajar mengajar listrik statis pada KD 3.2. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi ini dengan keadaan suasana senang, sehingga keberhasilan kita belajar pada pagi ini memuaskan bagi kita. Mari siapkan diri kalian, buku catatan kalian, buku pegangan kalian. Apa yang saya sampaikan pada lanjutkan hari ini, kalian bisa pembahasan, mencatat, uji kompetensi, sehingga listrik statis bermakna untuk kalian, yaitu 3.2 SMA Negeri 1 Prambon tahun pelajaran 2020-2012. Sekarang soal nomor 1 anak-anak. Soal pemahaman, ada 4 buah titik, yaitu A, B, C, D. Jika A menarik B dan seterusnya, sehingga kalau dalam penjelasannya ada A, B, C, ulangi lagi ya, ada A, kemudian B, ini saya bisa agak tempatnya berbeda, C, dan D. D bermuatan negatif jika A menarik B. Itu nanti kalau kita baca dari depan seperti itu, kita baca dari belakang. Sedangkan D bermuatan negatif di sini. Terus D menarik C, berarti C ditarik. Kalau ditarik ini negatif, berarti C positif. Kemudian C menarik A, berarti C menolak A, berarti A ini menjauh. Kalau ditolak, berarti ini C-nya positif, maka A-nya juga positif. Terakhir, jika A menarik B, ini tarik ke atas. Nah, demikian kalau A-nya tadi positif, B-nya negatif. Dengan demikian, jawabannya B, yaitu B-nya negatif, sedangkan C-nya positif, tentunya A-nya juga positif. Dengan anak-anak nomor 1, dan catat dari jawabannya B. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2 anak-anak, pemahaman dan logika. Pada gambar di samping, gaya tolak menolak kedua muatan 144, maka jarak kedua muatan berapa? Dengan demikian, kalau kita hitung dengan rumus F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat ini anak-anak. Sedangkan F-nya 144 seperti tadi, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 10 kali 10 pangkat min 6, karena mikro itu min 6, kali 4 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya dibagi R kuadrat. Dengan demikian, kalau kita perkalikan, ini misalnya 9 kali 4 36, terus 10 pangkat 9 dikurangi 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, seolah-olah pangkatnya 9 dikurangi 12, 9 kurang 12 min 3. Tetapi ingat, kita ada selisih 1, berarti 36 kali 10 pangkat min 2. Hitungan tadi kan 9 dikurangi 6 kurangi 6 min 3 tambah 1 berarti min 2. Dengan demikian, kalau R-nya taruh ke depan, R kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat min 2 dibagi 144, ini geser ke bawah. Kalau akarnya hilangkan, akarnya 36 berarti 6, akarnya 10 pangkat min 2 min 1, akarnya 144 adalah 12. Sehingga kita tinggal 6 bagi 12. 6 bagi 12 tentunya setengah. Kali 10 pangkat min 1.
atau kita tulis berarti 0,05 meter, atau jawabannya adalah 5 cm. Sehingga jawaban soal nomor 2 anak-anak berarti B. Silahkan catat, bila perlu dihentikan video ini sehingga cara mengerjakannya, rumusnya ditulis, terus angkanya dimasukkan, perhitungannya seperti ini anak-anak. Paham anak-anak? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan nomor 3. Tipe penalaran dan logika. A dan B adalah dua benda bermuatan min 10 dan 40. Berarti tarik menarik nantinya. Mikrokolom. Mula-mula keduanya terpisah sejarak pada 0,5. Timbul gaya F. F itu berapa? Kita lambangkan F itu aja. Jika jarak A dan B diperbesar menjadi 1,5, nah, kalau kita lihat R1-nya 0,5, R2-nya 1,5, berarti ada kenaikan 3 kali. Pertanyaannya gaya tarik menarik keduanya menjadi berapa? F2-nya berapa? Kita bisa membuat perbandingan anak-anak. Ingat jaraknya 0,5 jadi 5, sehingga R1 1, R2 3, bisa dikalikan menjadi 3 kali tadi. Sekarang F1 banding F2, nah, rumusnya yang nomor 2 tadi kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang Q-nya tidak kita masukkan, tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat. Sehingga F1 gantikan F seperti soal tadi, F2-nya ditanya. 1 per 1 ini, yang setengah tadi menjadikan 1, yang 1,5 itu 3, 1 per 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, saya tulis langsung 1. 3 kuadrat nanti menjadi 9. Sehingga F banding F2, 9 banding 9, 9 per 9 banding 1 per 9. Kalau yang bawah kita coret, ingat 9 per 9 itu 1, sama dengan ini. Sehingga perbandingannya yang atas adalah 9 banding 1. Dengan demikian F2-nya bisa kita hitung 1/9F. Berarti jawabannya adalah A. Sehingga kalau ada soal seperti demikian anak-anak, kalian bisa membuat perbandingan yang lebih mudah. Paham anak-anak? Lanjutkan ya. Oke, sekarang soal nomor 3. Nomor 4. Oke. Ada gambar. Ini soal hot, pemahaman dan logat, tetapi tingkatnya sebenarnya sederhana sekali. Perhatikan grafik gaya F terhadap jarak R. Ini F-nya, misalkan ini 18 kali 10 pangkat min ini. Kemudian R-nya 1. Kalau R-nya menjadi 2, 4,5. Kalau R-nya menjadi 3 adalah 2. Pertanyaannya, Q2-nya 2Q. Besar muatan Q1 dan Q2 adalah berapa? Q2 sama dengan 2Q1. Dengan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, maka dapat tulis 18 kali 10 pangkat 9, ini 18 ini, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 per Q2 dibagi R kuadrat. Ingat, R-nya saya pilih 1 ini. 1 kuadrat ya tentunya 1. Dengan demikian 9 kali 10 pangkat 9 coret ini hilang, sehingga tinggal ini 2, ini 9 kan 18 bagi 9 2 sama dengan Q1 kali 2 Q2. Dengan demikian, kalau tadi Q2 sama dengan 2 Q1, maka jawabannya adalah B. Maaf, saya tertutup dengan saya ya ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 anak-anak.
tipe yang sama, yang mudah juga sebenarnya. Dua benda bermuatan Q1 dan Q2 berjarak R, semuanya dilambangkan, menimbulkan gaya tolak menolak 10 Newton. Kemudian muatan Q1 digeser sehingga gaya yang timbul menjadi 40 Newton. Nah, kalau perbandingan 10 menjadi 40 berarti jaraknya diperpendek. Berarti nanti jawabannya tentunya pendek-pendek setengahnya atau berapa. Maka muatan Q1 harus pindah sebesar, kalau tadi saya katakan memendek, tentunya ya mendekati. Kalau menjauhi kan semakin jauh. Kalau semakin jauh, jaraknya semakin jauh, berarti gayanya semakin kecil. Bagaimana pengerjaannya? Tentunya sama, rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka perbandingan F sebenarnya seper R kuadrat. F sebanding, maaf bukan sama, sebanding dengan seper R kuadrat. Ingat, F1 tadi 10, F2 nya adalah 40, maka perbandingan F1 banding F2 sama dengan seper R1 kuadrat dibanding seper R2 kuadrat. Kalau kita masukkan 10, ya, ini 40 sama dengan seper R2 kuadrat, R1 kuadrat banding seper R2 kuadrat. Ingat, R1 kuadratnya R saja, R2 nya belum. Nah, berarti ini bagi ini, ingat ini kuadrat, kalau kuadratnya kita hilangkan, ini coret dulu 1 banding 1/4. Akarnya 1 ya 1, akarnya 4 2, jadi 1/2 sama dengan seper R banding seper R2. Dengan demikian R2 sama dengan setengah R, maka jawabannya adalah B, setengah R mendekati Q2, yang seperti yang saya katakan tadi. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 6, anak-anak. Tidak susah juga, mudah, tetapi di sini pertanyaannya adalah kuat medan listrik total oleh Q1 dan Q2 tempatnya di titik ini, di mana besarnya K sama dengan Q per A kuadrat dan arahnya ke kanan. Ke kanan itu berarti ke Q2. Kalau ke kanan berarti totalnya ini, karena 3 Q2. Pertanyaannya Q2 ini berapa? Oke, kita tulis E total, kuat medan total di titik itu adalah ET sama dengan E1 yang akibat dari ini, E2 akibat dari ini. Seolah-olah di sini ada titik. Nah, saya benarkan. Nah, ini arahnya berlawanan. Mengapa berlawanan, anak-anak? Saya jelaskan kembali. Seolah-olah kalau Q positif mengeluarkan garis gaya, Q2 akibatnya E2, berlawanan arah berarti negatif, dikurangi. Sehingga kalau masukkan ini, K-nya kita coret, sehingga tinggal nanti kita jumlah dulu 3Q kurangi Q, 3Q2 kurangi Q2 berarti 2Q2. Sehingga kalau kita coret K-nya sama A-nya, tinggal Q sama dengan 2Q2, maka besarnya Q2 tentunya ya setengah Q, maka jawabannya adalah E. Demikian anak soal nomor 7. Kalian harus paham, cermati satu persatu, karena nanti ada tugasnya tidak, karena yang dimanipulasi adalah hanya R-nya saja. Pertanyaannya F yang kedua berapa? Perlu kita ingat perbandingan F1 pada saat B tempat di sini, F2B-nya pindah ke kanan ini, maka seper R1 kuadrat yaitu 3 kuadrat, nanti banding seper R2 tentunya 4 kuadrat. F1-nya 200, ini anak-anak, F2-nya belum tahu, seper 9, 3 kuadrat,
Ini kembali ini, terus 1/16, sehingga yang kanan yang kiri 200 dibagi F2 sama dengan 16 dibagi 9, sehingga F2 nya adalah 112,5 Newton. Berarti jawabannya adalah do, anak-anak. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, hampir sama dengan tadi, anak-anak. Maka tak beri tugas nomor 1. Kalian harus bisa, karena sama dengan tadi, 2 buah muatan listrik yang diletakkan terpisah 343 cm. Muatan A 6 cm, besarnya 30 Newton. Jika muatan B digeser sejauh 1 cm ke kiri, nah, yang B ini mendekat ke sini, sehingga sama dengan yang nomor berapa, anak? Yang tadi. Kita ulang ya. Kalau tadi B nya digeser kanan, 3 menjadi 4, sekarang 3 menjadi 2. Nah, diisi ya, sama dengan yang tadi ya. Kita lanjutkan sekarang. Nomor 10. Muatan listrik Q1 10 mikro, Q2 20 mikro, dan Q3 terpisah di sini. Jaraknya A setengah A. Agar gaya kolom pada muatan Q2 sama dengan 0, gaya berarti F. Berarti nanti kini kalau positif, Q1 positif, Q2 positif, berarti arahnya ke kanan gayanya. Supaya pada ini negatif, maka harus ke kiri, berarti Q3 juga positif, sehingga F1 2, Q1 dengan 2 ini maksudnya harus sama dengan F akibat Q2 dan Q3. Sehingga kalau kita masukkan Q1 kali Q2 dibagi A kuadrat sama dengan Q2 kali Q3 per setengah A kuadrat. Dengan demikian, tadi ada di sini Q1, A nya kita coret, nah, Q nya kita coret dulu karena Q nya sama, Q2 ini A nya juga sama, A2 A kuadrat, sehingga tinggal yang atas Q1, yang kanan Q3 dibagi setengah kuadrat. Nah, ini kalau setengah kuadrat 0,24, 0,25 seperempat, sehingga kalau pindah ke kiri 0,25 Q1 sama dengan Q3. Kalau Q1 nya 10 mikro, maka Q3 nya 0,25 kali 10, berarti sama dengan Q3 nya 2,5 mikrokolom, berarti jawabannya adalah A. Bagaimana anak-anak untuk mengerjakan nomor ini? Saya lanjutkan lagi nomor 11. 3 buah muatan masing-masing 2 mikro, 3 mikro, dan 4 mikro terletak pada titik sudut segitiga sama sisi. Saya gambarkan. Nah, di sini 2 mikro, 3 mikro, 4 mikro. Jaraknya sama karena sama sisi. Tentunya sudutnya 60. Maka besar gaya yang dialami oleh muatan sebesar 4 mikrokolom, ini mikronya kelang tulis, berarti di sini. Sehingga kalau kita gambarkan terpisah dengan itu biar gak menutupi, ada gaya F2 ini 3 dan 4, F1 2 dan 4. Kalau kita cari nilai dari F totalnya nanti adalah ini, karena membentuk sudutnya 60 seperti yang kata tadi, sehingga dapat dituliskan ini F1 sama dengan K Q1 Q2, ini Q1 Q2, nih Q1 Q2 yang ini anggapnya per R kuadrat, 4 ini yang 4, ini yang 2,
Ini 24 ini. Sama dengan ini. Kemudian yang ketiga, saya tak agak menutupi anak-anak. Ya. Maka di situ F2 sama dengan Q1 Q3, yaitu 4 yang ini dengan 3 dibagi 0,2 sama kuadrat, jawabannya 3,9. Dengan rumus yang ini anak-anak, ya, ingat ini nomor F1 dengan F2 sama, bedanya hanya 4 dan 2, satunya 4 dan 3, beda nilai. Kalau kita masukkan angka yang itu 18 Newton kuadrat, 3,6 kuadrat, 2 kali 18 kali 3,9 kali setengah, cosnya 60 setengah. Sehingga kalau kita 2 dengan setengah kuadrat, tinggal ini kuadrat, maka nilainya adalah akar 20,20 atau jawabannya D, yaitu 4,5 ya Newton. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12. 3 buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar, semuanya positif 2Q, kemudian di tengah Q, di paling kiri kanan min 2Q. Resultan gaya yang bekerja pada Q pada saat ini adalah F1. Berikutnya, jika muatan min 2Q digeser menjauhi muatan Q, sehingga muatan ini digeser ke kanan, ya, sebesar A, maka jaraknya ini menjadi 2A. Oke. Maka resultannya menjadi F2. Nilai perbandingan F1 banding F2 adalah, berarti F1 yang pertama tadi, F2 nya ini, tetapi F2 ingat jaraknya menjadi 2A. Kalau kita hitung lagi, maka ini F1 K kali 2Q kali Q bagi A kuadrat yang positif, yang sebelahnya K kali 2Q per A kuadrat yang negatif. Karena arahnya sama, kita jumlah ke kanan semuanya, sehingga 4K Q per A kuadrat. Sekarang F2. Setelah Q min 2Q dipindah ke kanan, jaraknya 2A kuadrat menjadi 4A kuadrat. Ini penyebutnya enggak sama, saya samakan menjadi 4A kuadrat. Yang kiri menjadi 8, yang kanan tetap, sehingga jumlahnya menjadi 2,5 Q A kuadrat. Kalau kita mencari perbandingan F1 banding F2, 4 banding 2,5 atau 16 banding 10. Ingat, 16 dari 4 kalikan 4, 2,5 kali 4 10. Sehingga F1 banding F2 8 banding 5, sehingga jawabannya adalah E. Itu anak-anak soal nomor 12. Bisa dicatat. Oke, saya lanjutkan. Sekarang soal nomor 13. 3 buah muatan listrik Q1, Q2, Q3 semuanya positif segaris. Bila jarak D sama dengan 20 cm atau 0,2, jaraknya 3D kali 0,2 dan seterusnya nanti, maka besaran arah gaya kolom yang bekerja pada Q2 tengah-tengah ini berapa? Berarti nanti satunya ke kiri, satunya ke kanan. Akibat F1 Q1 dengan Q2, F1 2 ke kanan. Karena positif-positif tolak menolak. Akibat Q2 dengan Q3 tolak menolak juga, terjadilah F23 arahnya ke kiri. Sehingga total di sini gayanya adalah F12 yang ke kanan kurangi F23 yang arahnya ke kiri. Selanjutnya rumus F-nya K Q1 Q2 per R kuadrat, berarti 20 karo 10 ini
Kalau kita masukkan akan menjadi rumus ini. Ingat jaraknya 3 kali 0,2. 3 kali 0,2 besarnya adalah 5 Newton. F12 yang ke kanan. Berikutnya yang ke kiri F23, yaitu Q2 dan Q3 besarnya sama sebenarnya. Ya. 4 kali 10 kali 10 tadi hasilnya ini, yaitu hasilnya 10 Newton. Cara bagaimana? Bisa kalau kalian bisa nyoret 9 dicoret dengan 3 kuadrat. Habis kan? Terus 4 dengan 0,2 kuadrat 4 juga. Tinggal angka 10. Nah, 10 pangkatnya tinggal ngitung. 9 min 6 min 6. Terus di sini ada 0,0 berarti 2. Karena jawaban teman adalah 10 karena 10-nya ini. Ya anak-anak, sehingga F totalnya min 5 Newton. Berarti jawabannya adalah ke kiri, jawabannya do. Selanjutnya anak-anak nomor 14 terakhir ini tugas kedua. Berarti hari ini tugas kalian hanya 2. Tadi soalnya nomor 7 ya kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi nanti tugasnya. Tugas ini cara mengerjakannya sama dengan soal nomor 11. Bedanya apa? Bentuknya ini segitiga siku-siku ditanyakan di sini. Kalau ini segitiga sama sisi sudutnya 60. Rumusnya sama. Bedanya adalah cos 60 dan cos 90. Anak-anak, kalau kalian, saya ingatkan lagi, tugasnya nomor 14 dan nih nomor 14 dan nomor 9. Ulangi anak, tugasnya nomor 9 dan nomor 14. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Silahkan tugas kalian dijawab. Saya tunggu sampai nanti jam 12 malam. Kumpulkan. Ingat soalnya tadi nomor 9 dan 12. Saya tidak mencantumkan nomornya pada Google Tugas, tetapi kalian harus membaca, mendengar, melihat YouTube ini sehingga kalian bisa jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.